Hai semua, aku Evelyn. Aku bakal bacain cerita pendek buat kalian. Dan cerita ini dibuat oleh salah satu teman aku. Waktu zaman SMA, dia bikin cerita ini tahun 2013 kalau nggak salah. Dan ketika dia tunjukin ceritanya ke aku jadi kayak, oh ini ceritanya bagus gitu. Dan dari tahun 2013, sekarang udah tahun 2023, jadi cerita ini udah 10 tahun. Dan aku mau kalian juga mendengar cerita ini karena ceritanya emang bagus sih menurut aku. Oke, enjoy. Judulnya Love Puccino. Pagi itu cerah, secerah pagi-pagi sebelumnya. Sinar mentari menembus kaca-kaca transparan yang melingkupi kafe tempat persiratanku melepaskan penat. Ya, di kafe kecil inilah aku bersantai ditemani sebuah cappuccino yang dibuat dengan tidak terlalu pahit. Karena ada creamernya plus topping krimnya yang berbentuk hati. Sungguh memanjakan. Di sana, di ujung sana, aku pertama kali melihatnya. Ia duduk di samping jendela, lalu memangkukkan kepalanya di atas tangannya, seraya melihat ke arah jalan raya yang mulai padat oleh kendaraan. Ia menatap ke arah jalan raya itu lama sebelum akhirnya ia menyeruput cappuccino yang dipesannya. Sungguh menarik, sehingga aku tak sadar terlampau lama aku memperhatikan setiap gerak-gerakan kecil yang ia lakukan. Hingga akhirnya ia beranjak dari tempatnya dan pergi. Keesokan harinya, aku kembali ke kafe dan memesan cappuccino. Aku baru sadar, ternyata pria itu lebih dulu berada di sana. Aku meletakkan cappuccinoku di meja. Kulirik sekilas wajah pria itu. Kudapati ia menatapiku, dadaku berdegup perlahan, kupalingkan wajahku darinya. Tampaknya ia sadar bahwa aku terlalu lama memperhatikannya. Pria itu segera mengambil tisu makan dan mengeluarkan sebuah pena. Aku tak tahu apa yang ia lakukan. Tampak seperti sedang menulis dan akhirnya ia berjalan ke arahku. Benar, dia berjalan ke arahku. Aku sedikit tersentak kaget. Kemudian pria itu meletakkan sebuah tisu di mejaku dan berhembus pergi. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tisu itu tak lagi berwarna putih. Ada tulisan di sana. Aku ambil dan kubaca tulisan itu. Aku juga sudah lama memperhatikanmu, menikmati cappuccinomu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Saat jantungku berdegup kencang, aku tersenyum lebar, lalu ku dekap tisu makan itu, kemudian menyimpannya di saku celanaku. Setelah kejadian itu, aku dan dia semakin dekat, dan semakin banyak hal-hal manis yang kami lakukan berdua. Ia makin sering mengirimiku SMS, dan yang kurasakan setiap kali ku baca pesannya adalah senang dan bahagia. Dan semenjak itu, aku dan dia lebih sering datang ke kafe, mengobrol hal-hal basa-basi, dan tertawa bersama sembari menyeruput manisnya cappuccino. Dan tak terasa, waktu begitu cepat bergulir. Jam di sudut kafe menunjukkan pukul 1, saatnya kami harus berpisah. Aku harus kembali ke kampusku, begitupun juga dengannya. Saat di pintu keluar, aku tersentak mendengar perkataannya. Mungkin ini terakhir kalinya aku meminum cappuccino di sini. Aku akan selalu kangen dengan kemanisan cappuccino di sini. Kemudian pria itu pergi begitu saja. Aku tak mengerti apa maksudnya. Esoknya aku berjalan menuju kafe. Langkah kakiku terasa ringan. Begitu aku sampai di sana, aku masih belum mendapati sosok pria itu. Jadi aku memutuskan untuk duduk di bangku tempat ia biasa duduki. Aku menyalakan musik dari MP4-ku dan kudengarkan melalui earphone-ku. Perlahan-lahan, lagu instrumental mengalun lembut. Aku terhanyut di dalam lagu itu sampai kurasakan sebelah earphone-ku terlepas. Aku menoleh ke samping kanan, kupikir yang datang pria itu. Ternyata hanyalah seorang pelayan kafe yang mengantarkan cappuccino pesananku. Pelayan itu membawakan 2 cangkir cappuccino. Lama aku menunggu hingga segelas cappuccinoku habis. Tapi pria yang biasa duduk di sini belum juga datang. Kulirik jam yang menggantung di dinding kafe yang menunjukkan pukul 5 sore. Ternyata dia benar, tak datang. Ucapku sedikit kecewa. Segera aku beranjak dan pergi meninggalkan kafe itu. Tepat di depan pintu masuk kafe, aku berhenti dan baru saja mengerti perkataan pria itu kemarin. Seketika tubuhku tertunduk dan lemas. Pria itu benar-benar sudah pergi. Aku segera bangun dan pergi meninggalkan kafe. Aku berjalan menuju taman dan duduk di sebuah kursi panjang disinari cahaya rembulan saat itu. Pikiranku kemana-mana dan kembali ke beberapa bulan yang lalu saat aku bersama pria itu. "Kamu mau apa?" tanyanya padaku. "Cappuccino," jawabku.
Pria itu memesan 2 cangkir cappuccino pada pelayan kafe itu. Tak lama, cappuccino yang kami pesan pun datang. "Kamu tahu nggak pertama kali aku lihat kamu di mana?" tanyanya. "Waktu itu aku lihat kamu di kafe ini. Kamu sedang menyeruput cappuccinomu. Padahal waktu itu aku nggak terlalu suka sama cappuccino loh. Waktu itu aku pesan itu karena aku ngeliat kamu sering menikmati cappuccino di sini. Dan kamu yang buat aku suka sama cappuccino," jawabnya kalem. Jantungku makin berdebar nggak karuan. Pria itu memegang tanganku yang kuletakkan di atas meja. Cincin pemberiannya masih terpampang manis di jariku. "Dan karena pertemuan itu, aku jadi suka dan sayang sama kamu." Bom waktu di hatiku seakan meledak, meledakkan hatiku dengan perasaan bahagia. Dulu aku nggak begitu suka sama kopi dan sejenisnya, soalnya bisa bikin kecanduan. Dan ternyata bener, waktu kamu memperkenalkan cappuccino ke aku, kamu benar-benar bisa bikin aku kecanduan buat terus-terus minum itu. Soalnya cuma dengan cara itu, aku bisa ketemu kamu, bisa ngeliat kamu, kita bisa deket, aku bisa ngerasain rasanya berdebar-debar karena jatuh cinta sama kamu, ucap pria itu lagi. Ia menatapku dalam. Awalnya juga aku nggak suka rasanya kopi dan cappuccino, soalnya rasanya pahit. Tapi kamu buat rasa cappuccino itu berubah jadi manis. Manis banget malahan, dan aku suka. Rasa manis itu yang sering kali aku rasain setiap kita ketemu. Kamu buat semuanya jadi manis. Lagi-lagi pria itu menatap kedua bola mataku. "Dan kamu itu seperti cappuccino. Cappuccino itu kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya manis dan bisa bikin orang lain bahagia. Itulah kamu," lanjutnya. Dan aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pria itu bikin aku ngerasa berharga dan ngerasa manis. Dunia seakan berhenti berputar, jam seakan berhenti berdetak, dan jantungku seakan berhenti berdegup. Namun sesaat kemudian, perasaan bahagia menyesap ke dalam dadaku. Sedikit demi sedikit, perasaan bahagia itu membuncah di dalam hatiku. Rasanya begitu memabukkan. Pikiranku kembali, aku tersadar itu hanyalah sebuah kenangan manis. Air mataku menetes, bukan tetesan sedih, tapi bahagia. Pria itu memperkenalkan sebuah rasa baru buatku. Rasa yang manisnya tak terkalahkan oleh cappuccino di belahan dunia manapun. Ia menuntunku kepada suatu perasaan, cinta, dan ternyata kenanganku semanis cappuccino. Oke, itu adalah cerita Love Puccino dari Suci Delara yang aku bacakan lagi setelah 10 tahun berlalu. Thank you buat ceritanya, semoga kalian suka. Oh ya, buat cerita selanjutnya aku bakal upload lagi di channel ini, so stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan share buat kamu, siapa tahu teman-teman kamu suka, dan thank you.